Bupati Lebak Mohamed Hasbi Asyidiki Jayabaya memenuhi panggilan Gubernur Banten Andra Soni menyusul polemik pernyataannya yang menyebut Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah sebagai mantan narapidana. Adu jotos wakil bupati dan bupati dalam momen halal bihalal ini terjadi di tetangganya Jawa Barat, tetangganya Kang Deddy Mulyadi, yaitu terjadi di Provinsi Banten. Kalau kita meninjau dari sisi wilayah tentang bagaimana kemudian peradaban di Jawa Barat dengan peradaban yang di Banten itu memang sama. Keduanya adalah saudara seindung. Kalau kita melihat dari sisi kebudayaan sama, dari sisi bahasa sama, dan dulunya pun secara regulasi kenegaraan pernah menjadi satu wilayah. Banten sebelum memecahkan atau memisahkan diri di Provinsi Jawa Barat adalah Provinsi Jawa Barat atau bagian dari Provinsi Jawa Barat. Kalau kita melihat dari sisi wilayah selatan di Banten dan selatan di Jawa Barat sama-sama memakai bahasa Sunda. Kalau kita melihat dari sisi utara Banten dan sisi utara Jawa Barat menggunakan bahasa Jawa. Nah, itulah letak atau tinjauan untuk bagaimana melihat atau mengidentifikasi bahwa orang-orang Banten ini ya secara kebudayaan, secara kultur itu ya sama kayak orang Jawa Barat. Artinya satu lah. Ya. Nah, ini kok bisa ada pemimpin, bupati dan wakil bupati adu jotos lagi ramai kemudian diperbincangkan di media, teman-teman. Sebelum saya kemudian tampilkan atau sebelum saya bernarasi memberikan review, mari kita simak terlebih dahulu apa sih yang terjadi di daerah atau di dalam momen itu. Kok bisa-bisanya terjadi sampai katanya ada adu jotos. Ini kan luar biasa, teman-teman ya. Coba kita lihat dulu, teman-teman, silahkan. Beginilah suasana tegang halal bihalal yang digelar pemerintah Kabupaten Lebak. Halal bihalal yang seharusnya penuh kehangatan mendadak menjadi sorotan publik. Dalam acara yang digelar di Pendopo Bupati, Senin 30 Maret 2026 pagi itu, Bupati Lebak Hasbi Asyidiki Jayabaya menyebut Wakil Bupati Amir Hamzah sebagai mantan narapidana yang bisa menjadi Wakil Bupati di hadapan para tamu undangan. Selain itu, Bupati juga menegaskan bahwa kewenangan mutasi pejabat sepenuhnya berada di tangan Bupati, bukan Wakil Bupati. Pernyataan tersebut langsung menuai reaksi. Wakil Bupati Amir Hamzah mengaku tersinggung dan menilai ucapan itu sebagai penghinaan yang disampaikan di ruang publik. Amir juga menyayangkan pernyataan tersebut disampaikan dalam forum halal bihalal yang seharusnya menjadi momentum mempererat persatuan. Ia bahkan mengaku sempat ingin menyampaikan keberatan secara langsung, namun dihalangi sejumlah pihak. Peristiwa ini pun menjadi perhatian publik dan memunculkan sorotan terhadap etika komunikasi pejabat di ruang publik. Bupati Lebak Mohamed Hasbi Asyidiki Jayabaya memenuhi panggilan Gubernur Banten Andra Soni menyusul polemik pernyataannya yang menyebut Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah sebagai mantan narapidana. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah sorotan publik yang menilai pernyataan Hasbi memicu kontroversi di internal pemerintahan. Namun usai pertemuan, Hasbi memilih irit bicara. Saat ditemui wartawan, ia tampak terburu-buru menuju kendaraan dinasnya dan enggan memberikan keterangan terkait isi pertemuan. Sikap tertutup ini menimbulkan tanda tanya publik mengenai hasil pembahasan dengan Gubernur Banten, termasuk kemungkinan adanya evaluasi terhadap dinamika di pemerintah Kabupaten Lebak. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pemerintah Provinsi Banten terkait hasil pertemuan tersebut. Kita semua jadi pejabat itu harus ada etika dan tata krama ketika kita berpidato. Ini masalah kenegaraan. Ya, ada dan di dunia diplomasi juga ada ada tata kramanya ya, ada sopan santun politik. Ada etika politik gitu. Ya, kita itu orang-orang berpendidikan ya, Pak, berbicara itu harus lihat situasi ya, lihat konteks ya. Kalau kita sedang halal bihalal ya lebih baik bicaralah tentang persatuan, kerukunan, kemudian saling memaafkan gitu, merekatkan yang tadinya jauh jadi dekat gitu ya, yang terberai menjadi satu. Itu jangan malah
berpidato yang sifatnya mencerai-beraikan. Ya. Pak, bisa dijelaskan kronologis tadi kejadiannya, Pak? Ya tadi Pak Bupati itu pidato, ya pidato lah. Dalam satu pidatonya nyebut misalkan saya tuh si Amir, ke dinas eluh gitu. Mungkin bagi saya itu hal yang wajar lah. Ya, ketidaksopanan yang masih kita anggap wajar. Tapi ketika dia menyebut misalkan si Amir mantan narapidana uyuhan geus jadi wakil bupati ge. Nah itu kan penghinaan pribadi. Makanya saya bangkit dari duduk mau sampaikan ke bupati jangan ngomong seperti itu. Introspeksi maksudnya. Pak, ini kan cukup... Tapi dipisahkan oleh saudara Nepi dan Farid, dan istri saya juga memegang saya sama anak saya sudah pulang. Pak, kalau secara pribadi, secara emosional ya Pak, merasa terhina atau tersinggung atau bagaimana tuh? Saat itu saya merasa terhina saat itu. Karena apa? Karena di halayak umum dia bicara pribadi. Ya. Dan tidak ada kaitan dengan pekerjaan. Ya. Makanya spontan. Saya ingin peringatkan. Pak, ini sering terjadi atau memang baru kali ini? Ini kedua kalinya. Kedua kalinya. Dan mungkin kalau di beberapa dinas sebenarnya sering Ya. ngomong-ngomong kasar seperti ini. Ya. Yang tidak layak lah. Bahasa-bahasa itu disampaikan dalam sebuah rapat. Ya. Itu kan masalah intonasi. Ya. Itu bukan masalah intonasi mah bahasanya sama tapi intonasinya beda. Seperti orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang Sunda, orang Padang kan beda. Itu namanya intonasi. Tapi ini substansi pembicaraannya yang sering. Berhubung aing orang Banten aing dek kilo komen masalah bupati jeung wakil bupati ribut tersinggung cenah gara-gara wakil bupatinya dikatakan sebagai mantan narapidana. Lah kan mana pasangan ti awal emang pada teu nyaho duan teh teu saling kenal apa masih warga Lebak emang teu nyaho. Dia mantan narapidana, emang ngau infona apa masih? Kumaha ya? Kok pada ribut duaan? Ya malu lah. Harusnya kalau mau ribut mah jangan di depan umum ya. Apalagi pas acara halal bihalal. Mungkin gak terima wakilnya. Wajar lah. Depan umum masalahnya, cong. Kumaha aing mah ieu? Lain mikiran masyarakatnya malah debat. Wakil jeung lain mikirkan kesejahteraan rakyat malah debat duaan weh. Urus Lebak jalana. Ampun aing. Beritanya udah aku baca setelah aku melihat viralnya video yang terjadi saat cekcok. Oke, sebagai warga dari Kabupaten Lebak, aku turut ikut malu dengan kejadian
gitu. Kita tidak pernah tahu hati seseorang itu bagaimana. Jadi yang bisa kita kendalikan adalah cara bicara kita. Ya, aku berharap sih semoga Kabupaten Lebak bisa terus meruhai ya, say. Itu jalan-jalannya juga tolong dibenarkan yang belum benar, gitu aja sih. Bisa saya sampaikan. Oh, hebat amat yang rekam-rekam. Pak, ini kan mengingat pernyataan juga cukup sensitif ya. Yang mana? Yang tadi Bapak sampaikan di acara halal itu sampai terlibat dan ini kan cukup berulang juga Pak disampaikan. Cukup berulang. Mana buktinya? Saya Saya ada rekamannya Pak, mungkin nanti bisa saya sampaikan. Oh, hebat amat yang rekam-rekam. Tapi enggak, artinya Pak Amet itu pernah mendapatkan penghargaan dari Indobosko sebagai mantan warga binaan yang berprestasi terpilih menjadi wakil bupati. Cukup? Hah? Sudah cukup. Lalu sudah. Aman ya. Kenapa harus walk out Pak? Kenapa harus ninggalin ruang halal bihalal? Kan emang bener Bapak ex narapidana korupsi yang diajak sama Hasbi pada tahun 2024 sampai 2029 untuk mencalonkan diri sebagai wakil bupati. Oh iya lupa, kan Hasbi juga bupati hasil dari dikasih jabatannya sama bapaknya. Udah deh, jangan pada drama. Dengan kisruhnya di momen halal bihalal tahun 2026 ini, ya, seharusnya Ketua DPR Kabupaten Lebak peka terhadap permasalahan ini. Makjulkan Bupati Kabupaten Lebak. Kearoganan dan ketidakpecusan dalam birokrasi. Masyarakat hari ini bertanya, apa yang sudah dipekerjakan oleh Bupati Kabupaten Lebak? Nol. Jalan Tambalan, ya, Jalan Tajur sampai hari ini 3 bulan tidak ada tindak lanjut. Apakah perlu memakan korban? Jalan Awe, rumah sakit. Jadi selama 100 hari tidak ada satupun pekerjaan Bupati Kabupaten Lebak yang bisa dibanggakan. Alun-alun rungkad hari ini dengan anggaran 5M, kenyataannya rungkad. Anggaran yang terpakai, kita sebagai masyarakat menganggap itu hanya terpakai 2M. 3M-nya kemana? Tanda tanya saya. Kalau DPR hari ini diam, maka bisa atau patut kita duga bahwa DPR dengan pemimpin Kabupaten Lebak hari ini ada main mata tentang anggaran. Oleh karena itu, Ada aja ya gebrakannya dari pemerintah ini ya. Momen halal bihalal setelah Idul Fitri menjadi momen ketegangan antara bupati dan wakil bupati di tetangga Jawa Barat, di Banten, di Lebak, antara bupati dan wakil bupatinya. Ya, hampir teribut ogenan kalau tidak dipisahkan mungkin oleh yang lain. Udah mungkin terjadi keributan karena bupatinya nyinggung bahwa ternyata wakil bupatinya ini mantan narapidana, saudara. Baru tahu saya juga. Aduh Gusti, kalau kemudian itu mantan narapidana, kenapa tuh Anda jadikan wakil bupati? Kan berpasangannya juga dengan Anda. Ya kan aneh. Untung adu jotos ogenan. Kan sangat memalukan sekali. Bupati dan wakil bupati. Ya, pada akhirnya kan saling membuka. Wakil bupatinya membuka. Itu tuh bupatinya seminggu kadang-kadang 1 kali masuk kerjanya. Silahkanlah saling buka. Biar warga tahu, biar masyarakat tahu kualitas pemimpin di wilayah kalian seperti apa. Untung bukan terjadi di Jawa Barat. Tapi ini karena dekat tetangga Jawa Barat. Nah, kita pantau juga. Kita coba lihat nih situasi ketegangannya. Ya wayanya momen halal bihalal malah menjadi momen cakar-cakaran. Beginilah suasana tegang halal bihalal yang digelar pemerintah Kabupaten Lebak. Halal bihalal yang seharusnya penuh kehangatan mendadak menjadi sorotan publik.
Dalam acara yang digelar di Pendopo Bupati, Senin 30 Maret 2026 pagi itu, Bupati Lebak Mohasbi Asyidiki Jayabaya menyebut Wakil Bupati Amir Hamzah sebagai mantan narapidana yang bisa menjadi Wakil Bupati di hadapan para tamu undangan. Selain itu, Bupati juga menegaskan bahwa kewenangan mutasi pejabat sepenuhnya berada di tangan Bupati, bukan Wakil Bupati. Pernyataan tersebut langsung menuai reaksi. Wakil Bupati Amir Hamzah mengaku tersinggung dan menilai ucapan itu sebagai penghinaan yang disampaikan di ruang publik. Amir juga menyayangkan pernyataan tersebut disampaikan dalam forum halal bihalal yang seharusnya menjadi momentum mempererat persatuan. Ia bahkan mengaku sempat ingin menyampaikan keberatan secara langsung, namun dihalangi sejumlah pihak. Peristiwa ini pun menjadi perhatian publik dan memunculkan sorotan terhadap etika komunikasi pejabat di ruang publik. Tapi ketika dia menyebut misalkan si Amir mantan narapidana, uyuhan geus jadi wakil bupati ge. Nah, itu kan penghinaan pribadi. Makanya saya di Pak Bupati itu pidato. Ya, pidato lah. Dalam satu pidatonya menyebut misalkan saya tuh si Amir. Dinas elu gitu. Mungkin bagi saya itu hal yang wajar lah. Ya, ketidaksopanan yang masih kita anggap wajar. Tapi ketika dia menyebut misalkan si Amir mantan narapidana, uyuhan geus jadi wakil bupati ge. Nah, itu kan penghinaan pribadi. Makanya saya bangkit dari duduk mau sampaikan ke bupati, jangan ngomong seperti itu. Introspeksi maksudnya. Pak, ini kan tapi sampai dipisahkan oleh saudara Nepi dan Farid, dan istri saya juga memegang saya sama anak saya sudah pulang. salah, itu memang intonasi saya seperti itu. Tapi Pak Amir Hamzah itu pernah mendapat penghargaan, kalau nggak salah dari Indopos.com, Indoposko, bahwa beliau mantan warga binaan yang menjadi wakil bupati. Artinya itu sebuah prestasi. Saya menyampaikan di Lapas Rangkas Bitung, jangan kehilangan harapan hidup, karena masih banyak juga yang setelah keluar kepercayaan dirinya masih dimiliki. Mungkin ya takdir sudah diatur. Oke, itu dia teman-teman ya, hal-hal yang teman-teman bisa saksikan di momen halal bihalal. Halal bihalal itu memang kebudayaan orang kita Nusantara ya. Kalau di negara-negara Islam yang lain kayaknya tidak ada momen halal bihalal. Nah, karena ini menjadi momen yang berharga, bukannya saling maaf-maafan tetapi malah adu jotos. Sama seperti kemarin ketika di momen sholat Idul Fitri, masih ada saja warga yang berantem dan bahkan berkelahi sampai ribut dan melibatkan beberapa pihak, beberapa orang yang harus terseret dalam persoalan-persoalan yang sebetulnya tidak penting untuk dibicarakan. Kenapa? Karena tentu di momen hari raya bukannya menjadi momen saling bermaaf-maafan, kita mengatakan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, tetapi malah yang terjadi adalah kelahian untuk hal-hal yang sebetulnya tidak perlu, entah nyolong sendal dan apa itu. Apalagi ini public figure ya, wah ini memalukan sekali ya. Mudah-mudahan menjadi perhatian bagi Bapak Andrasoni, karena mau bagaimanapun Pak Andrasoni dengan Kang Deddy Mulyadi ini satu kader ya dari Gerindra, kadernya Bapak Prabowo Subianto. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.